pagi, siang, sore, malam, kapanpun ibu lihat video ini. Perkenalkan, nama saya Vera Angelia Melani dari kelas 12 IPA 3. Konsep dari pertumbuhan dan perkembangan adalah, yang pertama, pengertian di pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel atau ukuran sel atau volume sel pada suatu makhluk hidup, dimana yang tadinya tanaman itu ukurannya 5 cm hingga bertambah jadi 10 cm. Itu dinamakan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Pada tumbuhan yang menghasilkan buah, nah ketika tumbuhan itu menghasilkan buah, itulah yang dinamakan selnya sudah matang, sehingga kita dapat memakan buah itu sehari-hari. Proses perkecambahan dimulai dari biji yang dorman, kemudian air masuk secara proses imbibisi, lalu air mengaktifkan hormon giberelin, dan hormon giberelin juga akan mengaktifkan enzim-enzim yang hidrolisis seperti protease, lipase, dan amilase. Enzim-enzim yang hidrolisis tersebut akan memecahkan cadangan makanan pada biji dan menghasilkan energi sehingga biji tersebut berkecambah. Tipe-tipe perkecambahan yaitu ada tipe hipogeal dan tipe epigeal. Tipe hipogeal ini adalah salah satu tipe perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam biji. Oleh karena itu, kotiledonnya tidak keluar ke atas tanah. Tipe perkecambahan epigeal yaitu merupakan kebalikan dari tipe perkecambahan hipogeal, yang dimana kalau tipe epigeal ini akan menghasilkan kotiledon dan epikotilnya itu keluar dari biji, sehingga kotiledonnya itu keluar ke atas tanah. Contoh tanaman berdasarkan tipe perkecambahan epigeal yaitu ada cengkeh, jambu biji, dan kentang. Sedangkan hipogeal yaitu ada kurma, padi, dan jagung. Pertumbuhan perkecambahan memiliki dua jenis yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer ini yang dimana bertambah panjangnya akar dan batang. Nah, bertambah panjangnya akar dan batang ini disebabkan oleh aktivitas meristem apikal, yang dimana arti meristem apikal ini proses pembelahan yang terjadi di ujung akar dan di ujung batang. Di sini ada gambar akar. Di dalam akar ini terdapat 3 zona. Yang pertama ada zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Zona pembelahan ini akan sering terjadi pembelahan terus-menerus. Setelah itu masuk ke zona pemanjangan. Di zona pemanjangan ini akarnya menjadi tambah panjang. Lanjut masuk ke zona diferensiasi, yang dimana sel-sel yang sudah dibelah tadi akan sudah nampak nasibnya seperti apa. Nah, sel-sel tersebut akan menjadi jaringan epidermis, jaringan korteks, dan sebagainya. Sekunder yang dimana artinya akar dan batangnya itu melebar. Itu juga disebabkan oleh adanya aktivitas kambium. Perhatikan gambar di sebelah sini. Di sini ada struktur batang yang dimana ada jaringan xilem, floem, dan kambium. Nah, kambium ini nanti akan membelah lagi yaitu menjadi floem sekunder dan xilem sekunder. Kemudian hasil pembelahan dari kambium itu yang lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun sehingga batang tersebut menjadi lebar. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan pematangan fungsi organ. Jika kalian memiliki tumbuhan yang berbunga atau kalian memiliki tumbuhan yang sudah berbuah, itu tandanya bahwa hasil buah itu sudah matang. Maksudnya sel organnya itu sudah matang. Sekian penjelasan dari saya Vera Angelia dari kelas 12 IPA 3. Saya ucapkan terima kasih.